Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu lahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kurang kencang. Tes 1 2 3 4. Ibu yang kami hormati, apakah sudah kedengaran? Belum? Belum kedengaran? Sekeras ini belum? Oh, maksudnya bantalnya bukan mic-nya. Udah. Nanti kalau bantalnya gini nanti. Udah pas. Udah nyaman ini. Kalau kenyamanan nanti ngantuk. Kalau boleh saya berdiri. Karena kalau orang banyak duduk itu tenaganya enggak keluar. Jadi asam urat dan ya. Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, Bapak yang cuma satu. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu di rumahnya Bu Kania ya. Masya Allah, mudah-mudahan rumah ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rumah yang dimanfaatkan untuk pengajian, untuk baca Al-Quran, apalagi baca surat Al-Baqarah, tidak akan didekati syaitan. Mudah-mudahan rumah ini bebas dari syaitan, dari jin, dari dedemit, dari tuyul, dari pocong dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Kan pakai untuk pengajian. Setan itu kepanasan Bu di sini Bu ya. Padahal lari keluar. Bapak yang kami hormati, pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas 7 ciri wanita solehah ala Ummu Sulaim. Ala Ummu Sulaim itu maksudnya ini merupakan sifat Ummu Sulaim radhiyallahu anha, salah satu sahabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan beliau. Ya. 7 poin ini supaya mudah menghafalnya kita singkat dengan inisial. Ya, inisialnya berbunyi I, B, S, P, R, I, J. I iman, B bijak, S sabar, ya. P sabar, P pendidik, R rumahan, ya. I ilmu, J jihad. Cepat ya? Ya. Boleh Ibu menggunakan rangkaian kata supaya tidak lupa. Contoh rangkaian kata yang mudah. Ya. I itu ibu, B itu bahagia, S itu kalau ibu bahagia dan senyum boleh. IBS. P-nya apa? Kalau pulang ke rumah. Ya kan? Kalau pulang ke rumah. I-nya apa? Iya Pak Bu. Ayo dicari iya Pak. Oh, maksudnya biar memudahkan. Iya, pulang ke rumah bawa ilmu dan
jiwa yang tenang. Ibu bahagia dan tersenyum karena pulang ke rumah membawa ilmu dan jiwa yang tenang. Coba dihafal, Bu, bisa kan? Ibu bahagia dan tersenyum karena pulang ke rumah membawa ilmu dan jiwa yang tenang. Nah, selesai kan? Ibu nanti soal pulang ke rumah kan? Pulang ke rumahnya besengut atau senyum? Senyum karena sudah mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan sarapan yang bergizi, maka dia tersenyum ya karena pulang ke rumah membawa ilmu dan jiwa yang tenang. Udah selesai kajian kita, sekarang tanya jawab. Nah kan sudah 7. Ada yang bertanya, ibu-ibu sekalian, sudah selesai kajian kita dalam waktu 5 menit. Ya, itu maksudnya iman. Ya. B itu bijak. S itu sabar. P itu pendidik. R itu rumahan, orang rumahan. I itu ilmu. J itu jihad. Oh, tahu kok jihad kok? Masya Allah. Udah paham? Kalau udah paham, nggak saya terangkan. Baik, kita bahas satu-satu, Bu, ya. Baik, iman. Siapa yang iman di sini? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini anaknya Milhan. Pak Milhan punya anak namanya Ummu Sulaim. Milhan. Bapaknya namanya Milhan. Dia menikah dengan laki-laki yang bernama Malik Yaumiddin. Malik. Bukan, suaminya masih ada. Dia menikah dengan seorang laki-laki namanya Malik. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW diutus ya, di Mekah, terdengarlah dakwah itu sampai Medina. Jadi Ummu Sulaim tinggalnya di mana, Bu? Di Medina. Medina dengan Mekah jaraknya berapa kilo? 400 km. Kan jauh banget. Waktu itu belum ada mobil, belum ada telepon, belum ada HP. Jadi cukup jauh jaraknya, tapi dakwahnya terdengar. Beliau langsung ya menuju Mekah berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW bersama 72 orang menyatakan diri masuk Islam. Ummu Sulaim imannya kan kuat, mendatangi berjalan kaki 400 km. Ibu-ibu kesini berapa kilo tadi? Ada 400 km? Nggak ada. Naik mobil lagi. Itu naik bis. Ini jalan kaki 400 km. Kan luar biasa itu. Padahal satu Medina itu kafir. Hanya 72 yang masuk Islam. Berarti kan minoritas. Kalau tadi yang masuk Islam berapa, Bu? 1000. Di mana? Di Papua. Siapa yang? Oh, itu cerita pakai sabun itu ya. Oh, ini baru. Oh, baru lagi. Masya Allah. Pakai apa? Kan pakai sabun, kan pakai sampo, enggak? Pakai duit. Pakai duit. Ya. Ini 72 ya, masuk Islam. Selain itu mereka masih kafir. Berarti kan imannya kuat. Termasuk suaminya. Diajak masuk Islam, tidak mau. Jadi tiap hari isinya cuma pertengkaran. Ya, kenapa kamu pindah agama? Kenapa kamu melok agama baru? Kenapa enggak meletakkan agama nenek moyang kita? Atau tiap hari tengkar. Cuma Ummu Sulaim tetap kukuh dengan agama yang baru. Imannya kuat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dipegang teguh. Kan saya pegang agama Islam ini sampai titik darah penghabisan. Walaupun harus tengkar dengan suami. Minggu pikirin katanya. Nah, begitu. Suaminya merayu, murtad lagi nggak mau. Bandingkan dengan wanita di Jakarta yang hari ini, dia seorang pemain sinetron. Kelihatannya di sinetron dia wanita solehah, ya, pakai jilbab, pakai masalah pakaian solehah, seakan-akan dia orang yang baik akhlaknya, idaman laki-laki, ya. Ternyata di luar sinetron dia orangnya nggak jelas. Ternyata dia pacaran dengan seorang laki-laki non muslim. Coba, non muslim dia, padahal dia termasuk keluarga kiai. Suatu ketika dipanggil oleh bapaknya, "Wendok, nak, kamu pilih bapak atau pilih pacarmu?" Apa kata perempuan ini? "Saya pilih pacar saya." Sampai bapaknya nangis-nangis. Anaknya dididik dari kecil tentang agama, ketika besar pacaran dengan non muslim. Bahkan disuruh milih bapak atau pacarnya, dia milih pacarnya. Itu namanya takdir. Dia nggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah mengendaki hidayah, maka dia akan dapat hidayah. Tetapi barang siapa yang disesatkan Allah, tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnahu la yahdi man yasha. Dalam surat Al-Qasas ayat berapa Bu? 56. Surat Qasas surat ke-28 ayat 56. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kira-kira bapak nyintai anak perempuannya enggak? Cinta kan? Dia kepengen anaknya dapat hidayah, tapi gimana lagi? Allah tidak memberikan hidayah. Nabi Muhammad SAW cinta kepada pamannya enggak, namanya Abu Thalib. Nah, aduh kepengen ya, pamannya ini masuk Islam, karena pamannya ini baik banget Bu. Abu Thalib itu yang menyelamatkan Nabi Muhammad ketika beliau masih bayi, mau diculik orang Yahudi. Nabi Muhammad sejak kecil udah mau diculik Bu, diambil, diselamatkan oleh Abu Thalib. Karena kakeknya Abdul Muthalib sudah meninggal dunia, dirawat oleh Abu Thalib dari kecil sampai dia besar, sampai beliau tua ya. Abu Thalib masih membacking dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir membunuhnya, tidak, selama saya masih hidup tidak akan bisa nyentuh ponakan saya namanya Muhammad. Kan pamannya baik. Tapi Bu, tidak setiap orang baik itu masuk surga. Karena kebaikan itu harus plus Islam. Banyak sekarang orang kafir yang baik itu yang bantu orang-orang yang kena musibah. Orang-orang kafir di Eropa, di Amerika sering bantu orang Indonesia. Gunung Merapi meletus, banjir itu dibantu orang-orang Eropa. Tapi kebaikan mereka nggak ada manfaatnya kalau tidak masuk Islam. Seperti siapa? Abu Thalib. Makanya beliau ketika sakit datang kepada Abu Thalib, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Nanti saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah." Sayangnya di situ juga ada namanya Abu Jahal. Ada teman-temannya, bestinya udah datang di situ, bestian. Nah, ini bahayanya teman yang nggak baik. Dia sudah mau masuk Islam, mengucapkan asyhadu, tapi karena teman seangkatan, teman ya mungkin alma mater ya, sama-sama tokoh, dia mengatakan, "Wahai Abu Thalib, hati-hati, kamu jangan memalukan tokoh-tokoh di Mekah. Pegang teguh
adat istiadat nenek moyang. Jangan sampai kamu keluar dari adat istiadat nenek moyang. Akhirnya mau syahdat nggak jadi, malu sama teman-temannya. Akhirnya beliau meninggal dunia dalam keadaan kafir, menyembah berhala ya sama orang musyrik lainnya. Sayang banget Bu ya. Nabi Muhammad SAW nangis tuh Bu. Maka beliau kemudian mengatakan, ya Allah, saya akan minta ampun untuk pamanku selama tidak dilarang. Tetapi ternyata dilarang. Makanya turunlah surah Al-Qasas ayat 56. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dapat hidayah. Kita bersyukur Bu. Bersyukur itu tidak mesti dapat duit banyak atau dapat jabatan, tapi bersyukur karena kita dapat hidayah iman dan takwa, apalagi hidayah menuntut ilmu. Tidak banyak loh Bu orang-orang sekitar sini yang ikut pengajian. Di luar juga banyak itu, puluhan, ratusan, ribuan kayak kesini. Berarti ibu termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang istiqomah Bu ya, setiap Rebo datang ke sini ya. Ya, insya Allah sampai akhir hayat. Amin. Nah kita kembali kepada siapa? Ummu Sulaim. Suaminya kafir, tengkar terus. Karena Ummu Sulaim imannya kuat, dia tidak bergeming. Suaminya nyarah, udah kalau gitu kita pisah, katanya. Boleh pisah, gue takut. Kita takut, saya takut enggak. Akhirnya apa? Suaminya kabur. Suaminya yang meninggalkan rumah karena istrinya kekeh dengan Islam, suaminya ngalah. Dia akhirnya pergi kemana? Ke luar negeri, ngambek. Ke Syam. Dari Medina ke Syam, ke atas, ke utara. Di Romawi, ya, di kerajaan Romawi, ke daerah Syam, ya, Palestina, Jordan, Suriah, ke sana itu masih di bawah kerajaan Romawi. Dan dia meninggal di sana dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Berarti Ummu Sulaim ini hidup sendiri, ditinggalkan oleh suaminya. Pertanyaannya, dapat hadiah katanya, apa Bu? Majalah Himaya. Ini majalah yang nyuteng gitu ya. Ada dai pedalaman juga, mari sebarkan dakwah hingga ke setiap jengkal tanah bersama Himaya. Nah, yang bisa jawab dapat Himaya, medsos, ya, di antara dosa dan pahala. Siapa sahabiat yang lain yang juga suaminya murtad? Sahabiat temannya Ummu Sulaim. Ada juga seorang perempuan yang sangat terkenal. Suaminya murtad, kafir. Ayo. Ya maksud, kalau yang Ummu Sulaim tadi suaminya nggak mau masuk Islam. Kalau yang ini saya tanyakan ini, siapa nama seorang sahabiat? Ya. Yang silakan mau tanya ChatGPT, mau tanya Gemini, mau tanya sekarang ada banana itu yang baru, atau nyari di DeepSeek, atau nyari di apa Google juga nggak apa-apa. Sekarang ada yang baru, silakan kalau ada. Boleh nyontek. Ya, silakan siapa namanya yang suaminya murtad sudah masuk Islam, malah dia murtad. Ayo cepet-cepetan nih kalau nyari. Kata kuncinya apa? Itu yang penting itu bukan ChatGPT-nya, kata kuncinya. Ayo angkat tangan semua, jawab, angkat tangan kau semuanya. Silakan Bu. Ya, apa ceritanya? Punya suami.
keagamaan non-muslim seperti itu. Ya, di mana murtadnya? Murtadnya itu terjadi pada saat ada kafilah tentang masalah itu berdagang gitu. Seperti itu. Ya, berdagang di mana, Bu? Ya sudah, udah benar ya. Makasih, Bu. Ya, Ibu siapa namanya? Widya, Pak Ustadz. Widya, Masya Allah, silakan. Ya, sama-sama. Sebenarnya saya punya buku banyak, Bu Selvi. Saya punya buku banyak. Ya, bisa nanti saya bawa untuk hadiah ya. Cuma udah terlanjur sampai sini. Kapan-kapan insya Allah kita bahkan buku untuk door press. Baik, benar Bu, namanya Ummu Habibah. Beliau punya suami namanya Ubaidillah. Ubaidillah bin Jahas. Bukan binti, Ubaidillah itu laki-laki. Ubaidillah bin Jahas. Itu beliau itu berhijrah kemana? Ke Ethiopia. Udah bagus kan, udah muslimah yang kuat, suaminya masuk Islam. Karena ditekan oleh kaum Quraisy, beliau dan istrinya pergi ke Ethiopia, Habasyah. Itu dalam peta itu sampingnya Yaman, ada Mekah. Kalau nyebrang ke Laut Merah itu ada Ethiopia di situ. Makanya mereka berhijrah dari Mekah ke situ, dekat, naik kapal nyampe. Rajanya namanya Raja Najasyi. Ethiopia itu negara kafir, rata-rata beragama Nasrani. Rajanya juga Nasrani. Lah Ubaidillah bin Jahas ini ya menurut sebagian ulama ya dia murtad. Itu gaul, orangnya orang sosialita. Ya, bukan ibu sosialita, tapi bapak sosialita. Jadi gaulnya pergaulannya luas. Ya, Masya Allah. Tapi bergaul dengan orang yang non Muslim, Nasrani, minum khamr, minum apa, di tempat pengasingan itu kan susah ya, jadi nyari masjid, nyari makanan yang halal susah. Lah ketemu dengan orang Nasrani, makannya kok enak-enak banget ya, minum khamr, minum daging babi dan sebagainya. Kok merasa nyaman, akhirnya dia larut dalam kesenangan itu dan memutuskan untuk pindah agama. Mengajak Ummu Habibah. Ummu Habibah nggak mau, loh ini kan agama Islam, agama yang benar, kenapa kita murtad? Nah, tengkar. Akhirnya pisah. Ya boleh Bu, cerai. Kalau masalah agama boleh, bahkan wajib. Wajib, nggak boleh bertemu, bersatu antara suami kafir dengan muslimah, nggak boleh. Walaupun harganya berapa yang harus dibayar. Pokoknya harus megang Islam sampai titik dari penghabisan. Akhirnya pisah. Pisah sendiri Bu Ummu Habibah itu. Ummu Sulaim masih mendingan, dia di kota Madinah, di kampungnya, yang kabur suaminya. Kalau Ummu Habibah pisahnya itu di negeri asing, di pengasingan, yang mayoritas itu Nasrani. Coba Bu, kalau ibu seperti itu bayangkan seperti apa? Stres kan? Udah di pengasingan, di negara orang lain, mayoritas Nasrani, suaminya malah ikut murtad, ditinggal sendiri, terombang-ambing. Tapi imannya kuat. Lah berita itu terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh di jauh sana ada seorang akhwat yang namanya Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu siapa Bu? Abu Sufyan siapa? Abu Sufyan itu bapaknya Ummu Habibah. Gimana? Istrinya Ubaidillah ya. Iya, Ummu Habibah itu suaminya namanya Ubaidillah, bapaknya namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu siapa? Iya, bapaknya. Siapa itu maksudnya apa? Sifatnya apa dia itu siapa? Beliau itu gubernur Mekah. Gubernur DKI lah ya. Kedudukannya gubernur DKI. Lumayan kan, gubernur ibu kota. Mekah itu ibu kota
Jazirah Arab. Luar biasa itu, Bu. Kalau nyalakan jadi presiden terpilih itu. Abu Sufyan, berarti kan anak gubernur, anak orang terpandang. Tapi Abu Sufyan ini kafir, musuh Islam, musuh bebuyutan Islam. Dia memerangi Nabi Muhammad SAW. Tetapi qadarullah anaknya malah masuk Islam. Itulah hidayah. Luar biasa kan, hidup itu seperti itu, Bu. Karena tahu itu anaknya gubernur dan imannya kuat walaupun ditinggal oleh suaminya tetap berpegang teguh pada Islam, maka Rasulullah SAW ingin menyelamatkan akidah Ummu Habibah dengan cara apa? Dilamar. Gitu. Jadi Rasulullah itu ketika menikahi wanita itu bukan dilihat cantiknya, dilihat kayanya, enggak, dilihat akidahnya. Jadi segala gerak-gerik Rasulullah itu untuk menyelamatkan Islam. Dilamar. Gimana cara melamarkan? Yang satu di Medina, yang satu di Mekah, yang satu di Ethiopia. Ya, kemudian setelah itu kan beliau hijrah ke Medina. Dia belum ikut hijrah. Kemudian karena beliau itu kenalannya banyak, Rasulullah itu kenalannya banyak, luas hubungannya. Bahkan kenal dengan namanya Raja Najasyi, kenalan. Akhirnya beliau ya meminta Raja Najasyi untuk memberikan fasilitas supaya Ummu Habibah itu bisa dilamar. Luar biasa kan? Lah kemudian suatu ketika Ummu Habibah lagi di rumah, ya lagi baca Al-Quran gitu, ditotoklah pintunya, tok tok tok. Siapa? Ternyata utusan Raja Najasyi. Kemudian beritahu utusan itu biasa lah ya, dia orang biasa. Ya, diberitahu bahwa Rasulullah SAW telah melamar dia. Wow, senangnya bukan main ya. Masya Allah. Ibu-ibu kok dilamar Rasulullah mau enggak? Mimpi kan? Ya Allah, dia senangnya bukan main. Karena senangnya kelihatannya yang utusan ini kayaknya orang biasa gitu, Bu ya. Karena utusan kan. Dia kan punya ini, anteng-anteng, punya kalung, punya gelang. Ibu punya enggak? Biasanya ada ya. Anteng-anteng kalau yang harganya Masya Allah 1 gram sekarang 2 juta. Ya, ambil 3 juta. Kok cepet banget ya naiknya? Padahal dulu 500 loh. Maka berbahagialah nyimpen uang, nyimpen emas batangan ya. 10 tahun yang lalu sudah naik 4 kali lipat. Ya. Langsung dilepasin itu cincinnya, kalungnya, nggak pikir panjang, semas diberikan sama ini mas, bawa terima kasih atas beritanya, emasnya itu diberikan sama utusan itu. Dia bingung loh, saya di sini utusan raja ngapain saya nggak minta emas, ambil aja. Saking senangnya aku diambil itu emasnya, tapi nggak berani pakai, disimpan aja, dilaporkan mungkin ke raja. Pokoknya nggak diambil. Nah, ketika sudah menikah, itu maharnya besar juga, lebih besar daripada cincin dan kalungnya itu. Karena yang memberikan mahar itu adalah Raja Najasyi. Termasuk mungkin istri yang paling banyak maharnya itu Ummu Habibah. Lihat Bu, dia mempertahankan Islam, rela dengan dunia yang dia pegang hilang semua kan. Dia anak gubernur ditinggalkan, rumah yang mewah itu, jabatan bapaknya yang prestis itu ditinggal semua demi Islam. Suaminya juga meninggalkan dia. Jadi dia sebatang kara nggak punya kekayaan sedikit pun. Tapi Allah ganti dengan yang lebih banyak, berlipat-lipat dapat mahar dari Rasulullah SAW lewat Raja Najasyi, banyak banget. Akhirnya dia diboyong ke Madinah. Dibawa, tapi yang nganter Raja Najasyi, pengawal-pengawal. Rasulullah enggak ke Habasah, beliau masih di Madinah. Nah, ketika pulang itu, utusan ini kemudian memberikan emasnya lagi kepada Ummu Habibah, makasih. Ya, karena amanat enggak boleh ngambil. Coba. Jadi kalau kita itu niatnya untuk Islam, Bu, walaupun kadang-kadang kelihatan secara lahir kita rugi, ya, habis uang kita, habis harta kita, kalau niatnya karena Allah, insya Allah akan diganti yang lebih
baik. Ceritanya Ummu Habibah dan ceritanya Ummu Sulaim. Ya karena kita Ummu Sulaim, Ummu Habibah kita tinggalkan dulu. Kapan-kapan. Kita sekarang Ummu Sulaim. Jadi satu apa? Imannya kuat. Dua. Apa, Bu? Apa, Bu? B. Kenapa bijak? Kenapa bijak? Bijak, maksudnya bijak dalam berdakwah. Walaupun imannya kuat, tapi tetap bijak. Bagaimana bijak dalam berdakwah? Ummu Sulaim ini tahu sendiri kan janda. Jadi janda kembang. Kan masih muda 30 tahun. Masih oke lah ya. Menjadi buah bibir laki-laki di Medina. Oh, itu baru saja suaminya pergi itu kabur ke luar negeri, udah cerai itu udah. Akhirnya laki-laki banyak yang ngomongin siapa yang mau nikahi dia, siapa yang nikahi. Jadi zaman dahulu itu Bu, di Mekah, di Medina itu nggak biasa ada ibu-ibu janda yang biarkan itu, mesti akan dilamar oleh laki-laki itu diselamatkan. Termasuk Ummu Sulaim. Dia kan orangnya cantik, cerdas, ya, pinter dan imannya kuat. Datanglah salah satunya laki-laki namanya siapa? Abu Tolha. Jadi kita sudah bicara Abu Sofyan, Abu Tolha, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu semua ya. Jadi laki-laki kaya, ganteng, ya, putih mancung, namanya Abu Tolha, melamar Ummu Sulaim. Apa sikap Ummu Sulaim ketika dilamar Abu Tolha oleh Abu Tolha? Apa, Bu? Bukan nggak mau. Dia bilang, wahai Abu Tolha, sebenarnya saya mau dengan kamu. Siapa sih nggak senang dengan kamu, laki-laki ganteng, kaya, putih, masa punya kedudukan. Seperti kami itu nggak ditolak oleh perempuan. Pasti kalau melamar perempuan pasti diterima. Karena hartanya, karena kedudukannya. Cuma sayangnya engkau masih kafir. Jadi imannya kuat. Tapi bijak, dia tidak pergi kamu dari sini, kamu kafir aja, nggak kayak gitu. Dalam berdakwah itu ya orang kafir masuk rumah diterima, silahkan duduk, ya, diberikan minuman, makanan gitu kan. Silahkan minum tehnya dulu, ya, diminum. Ada apa ke sini? Ungkapkan saya melamar kamu. Dijawab dengan baik. Terima kasih katanya. Sayangnya agama saya tidak membolehkan kita menikah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Al-Baqarah 221. 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Coba dibacakan artinya, Bu. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Meskipun dia menarik hatimu, jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik. Meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Masya Allah, itu diingat-ingat, Bu, ya. Jadi pernikahan itu misi dan visinya itu untuk Islam. Pernikahan itu untuk membawa keluarga kepada surga. Bukan harta, bukan jabatan, bukan dunia. Itu misi pernikahan. Makanya ibu nanti kalau menikahkan anaknya, ngunduh mantu, carilah yang imannya kuat.
yang membawa anak kita ke surga. Maka dipilih laki-laki yang soleh atau wanita yang soleha yang membawa ke surga. Surat Al-Baqarah 221. Makanya Ummu Sulaim nggak mau, walaupun diiming dengan harta yang banyak, nggak mau maaf. Engkau masih kafir, saya sudah muslim, nggak halal. Terus gimana caranya? Kalau udah ngebet banget, saya udah cinta banget sama kamu. Maaf, nggak bisa. Terus gimana? Kalau mau, kamu masuk Islam dulu. Gimana caranya? Caranya datang kepada Rasulullah SAW, menyatakan diri Islam, nanti insya Allah saya terima. Oh, semangat tuh. Akhirnya dia masuk Islam. Ya. Sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan mahar yang paling berkah adalah maharnya Ummu Sulaim, karena maharnya masuk Islam. Dia nggak butuh uang, butuh masuk Islam. Boleh nggak? Boleh. Jadi mahar itu tidak harus uang, Bu, ya. Boleh maharnya saya mau nikah dengan kamu, maharnya pergi haji, pergi umroh, boleh. Maharnya ajarin saya baca Al-Quran. Kan ada beberapa akhwat yang saya lihat, ya, itu maharnya apa? Suaminya membacakan Al-Quran. Kalau suaminya korek, orang yang pandai bacaan Al-Quran, dia merdu, sudah. Maharnya apa? Membacakan 1 halaman Al-Quran. Udah, itu maharnya. Masya Allah. Ya. Mahar itu tidak harus barang, boleh jasa. Contoh mahar selain apa? Selain yang kita sebut itu dalam surat Al-Qasas, surah Al-Qasas ayat 26, 27. Itu maharnya siapa, Bu? Maharnya siapa, Bu? Nabi Musa. Bu, coba dibaca dulu lah. Al-Qasas ayat sudah ketemu 26, 27, coba dibaca. Siapa yang sudah sampai? Atau saya bacakan Arabnya, Ibu bacakan artinya. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj fa in asmamta asran fa min indik wa ma uridu an asyukka alaik. Surat ayat 27. 27 ya. 2. Ya, qalat ihdahuma ya abatistajirhu fa inna khaira man istajartal qawiyul amin. Berarti 28. 26. Benar. 26 kan? Ini uridu. Iya. Qalat ini uridu. Qala ini uridu. Ya benar. 27 coba dibaca artinya. Dan Syuaib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Ya, 27 kan? Alhamdulillah, 27. Lah itu, Bu, 27 itu isinya cerita Nabi Musa dengan Nabi Syuaib, ya, dan pernikahan Nabi Syuaib dengan anaknya Nabi Syuaib. Itu kan ceritanya Nabi Musa kan DPO, daftar pencarian orang. Kenapa? Karena dia tengkar mukul salah satu penduduk Mesir, dicari Firaun, dikejar-kejar. Dia keluar kota, keluar negeri bahkan. Ibu tahu Mesir, pernah ke Mesir? Saya di Mesir lama. Dari Mesir itu ke Arab Saudi jauh enggak? Dia jalan kaki ke Madyan. Madyan itu mana? Madyan itu masuk Arab Saudi. Jadi masuk wilayah Tabuk. Tabuk itu mana? Perbatasan dengan Palestina dan Yordan. Coba dia dikejar oleh Firaun, lari ke sana, jalan kaki. Ya Allah, jauh banget itu.
berapa ratus kilo. Makanya ketika sampai di situ Nabi Syuaib mengatakan tenang, Fir'aun nggak akan sampai sini, jauh banget. Kamu selamat insya Allah. Nah, DP itulah justru karena dia DPO tidak punya uang, tidak punya tempat, ya. Jadi dia orang yang tidak punya apa-apa. Maka Nabi Syuaib bijak dia, dah kamu nikah dengan salah satu anak saya yang ini. Namanya siapa? Tidak disebut. Boleh nggak menikah dengan tidak menyebut nama? Boleh, asal orangnya ada. Saya nikahkan kamu dengan ini. Ini siapa? Pokoknya ini. Ini tuh orangnya ada di situ. Dengan ini tuh orangnya ada gitu. Namanya siapa? Enggak tahu, pokoknya ini. Nah, itu boleh. Karena itu ini enggak ada yang lain kan. Salah satu dari dua anak saya yang ini. Dia enggak nunjuk yang satu, nunjuk yang ini. Oh, berarti boleh. Namanya enggak disebut. Itu boleh menikahkan dengan menikahkan anak perempuan atau anak laki-laki dengan cara menunjuk orangnya langsung, tidak mesti menyebut namanya. Nggak pakai bin boleh, nggak boleh, asal orangnya jelas namanya, nggak bercampur dengan orang lain. Tapi kalau namanya Ahmad, namanya Budi, namanya Chandra, namanya Dedi, ya, itu nama-nama banyak orang ya harus pakai bin. Kalau namanya Dewi ya Dewi siapa? Kan Dewi banyak, ya kan. Tapi kalau namanya aneh, enggak ada di dunia kecuali dia, boleh enggak pakai bin. Baik ibu-ibu, kita teruskan. Jadi di sini Nabi Musa menikah dengan anaknya Nabi Syuaib, maharnya apa? Maharnya kerja. Jadi ini solusi ya, bang, nggak punya uang, maharnya kerja. Ibu nanti kalau dapat menantu yang soleh, yang hafal Al-Quran 30 juz, akhlaknya baik, tapi nggak punya uang. Gimana caranya, Bu? Udah, Mas tinggal di rumah saya jagain toko selama 10 tahun. Nggak digaji. Gajinya untuk mahar. Boleh. Atau jadi sopir. Boleh. Yaitu pakai jasa. Nah, itu contoh. Jadi tadi yang mana, Bu? Maharnya siapa tadi? Maharnya Ummu Sulaim itu masuk Islamnya suaminya Abu Tolha. Ya, boleh dan sah. Makanya Ummu Sulaim dianggap perempuan yang bijak dalam berdakwah, bisa memasukkan orang lain ke dalam Islam lewat pernikahan. Luar biasa itu. Itu namanya bijak dalam berdakwah. B, nomor 3 apa? S, sabar. Jadi udah imannya kuat, bijak, tapi kena ujian juga. Dikira kalau orang imannya kuat nggak dapat ujian juga. Kira-kira ujiannya apa, Bu? Ujiannya Muslim apa? Ada yang tahu? Gimana? Masya Allah. Ibu namanya apa, Bu? Namanya siapa, Bu? Bu Siti, Masya Allah. Anaknya meninggal. Ibu-ibu yang ada yang anaknya meninggal? Nah, harus sabar, Bu, kayak Ummu Sulaim. Ada yang anaknya meninggal, ada yang suaminya meninggal, ada yang bapaknya meninggal, ada ibunya meninggal. Meninggal itu suatu kepastian. Tapi yang meninggal ini anak yang baru lahir, Bu. Ibu kalau punya anak bayi kan seneng banget ya. Ya Allah. Cuma Allah mengujinya dengan kematian. Ada satu kaidah, Bu. Kalau kita mencintai seseorang, janganlah cinta kita itu berlebihan. Kalau cinta kita berlebihan, maka Allah akan menguji cinta kita dengan orang itu, dengan cara orang itu akan meninggal atau sakit atau apalah. Makanya kalau kita mencintai anak kita, biasa aja cintanya. Cinta sama suami biasa aja. Kalau cinta banget, hati-hati. Allah cemburu. Allah cemburu. Jangan sampai mendahulukan cinta keluarga daripada cinta kepada Allah. Contohnya apa, Ustaz? Banyak. Tadi Ummu Sulaim. Dia kan baru menikah dengan Abu Tolha nih. Wah, saking senangnya langsung hamil. Dan langsung lahir anak yang ditunggu-tunggu selama ini. Dia sangat senang kali dengan anaknya itu. Maka Allah ingin menguji cinta Ummu Sulaim kepada Allah itu
lebih besar tuh dengan anak yang baru lahir. Maka anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sabar. Contoh lain, Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya siapa? Ismail. Itu tiap hari Nabi Ibrahim itu berdoa ketika menikah dengan Siti siapa, Bu? Siti Saro. Siti Saro dulu. Ibu kenal Siti Hajar sih? Siti Saro itu istri asli, bukan palsu. Istri asli. Istri utamanya itu Siti Saro. Resmi sah itu. Ada kartu nikahnya itu dengan Siti Saro. Lihat bagaimana dia cintanya dengan Siti Saro, tapi malah diuji nggak punya anak. Coba, sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, sudah ubanan. Istrinya juga ubanan juga nggak punya anak. Coba. Nabi aja diberi ujian, apalagi kita. Ya. Makanya karena nggak punya anak, makanya dia menikah lagi dengan Siti Hajar. Wah, ini ujian lagi kan? Udah nggak punya anak, suaminya nikah lagi. Astagfirullah. Pusingnya 7 keliling itu. Memang enak jadi Siti Saro. Nggak enak kan? Itu ujian. Ujian itu kita nggak bisa milih. Siti Saro itu cantik, orang terhormat, tapi ujiannya seperti itu. Akhirnya nikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar baru nikah, malah punya anak dulu. Ya Allah, stres itu Siti Saro. Tapi bukan langsung dapat anak langsung. Setelah berdoa berkali-kali sampai umur 80 tahun. Udah tua, barulah punya anak namanya Ismail. Seneng banget kan? Cinta banget sama Nabi Ismail. Karena cinta banget Allah menguji Ibrahim, kamu jangan terlalu cinta sama anakmu. Jangan melebihi cintamu kepadaku. Gitu. Akhirnya apa? Diberikan wahyu dalam mimpi. Coba dibaca dalam surat As-Saffat. Surat ke-37 ayatnya 101 atau 102 ya. Itu cerita mimpinya Nabi Ibrahim. Coba mulai ayatnya begini. Falamma balagha ma'us 102. Walamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dibacakan artinya, Bu. Bacakan artinya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pandanganmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Masya Allah. Ujiannya berat nggak, Bu? Mimpi suruh nyembelih anak, ya Allah. Setelah anak yang ditunggu-tunggu 80 tahun, pas remaja-remajanya, pas bagus-bagusnya, pintar-pintarnya disuruh nyembelih. Dan nyembelihnya lewat mimpi lagi. Mimpi Nabi itu wahyu. Kalau mimpi kita wahyu enggak? Enggak. Nanti kalau ibu mimpi justru bakar rumah, jangan diikutin. Itu bukan wahyu, itu setan. Mimpi ada 3. Mimpi ada 3. Pertama dari Allah. Dari Allah itu kalau Nabi berarti wahyu. Kalau orang biasa, biasanya berita gembira. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sering enggak mimpi dapat berita gembira? Mimpi matahari jatuh ke rumah atau bulan jatuh ke rumah. Katanya dulu Siti Aminah sebelum melahirkan Nabi Muhammad SAW itu dia bermimpi bulan jatuh ke rumah. Oh, berarti lahir anak yang namanya Nabi Muhammad SAW. Tapi cerita itu belum tentu benar. Yang kedua, mimpi bunga tidur.
Mimpi yang merupakan bunga tidur. Bunga tidur itu gimana? Kita mikir utang, ya nggak selesai tiap hari. Mimpi di situ ditagih utang. Itu mimpi karena efek dari pikiran kita. Ya, kita mimpi jalan-jalan pulang dari taman itu, terus malamnya mimpi jalan-jalan ke taman. Itu mimpi karena efek jalan-jalan tadi. Ini mimpi bunga tidur. Yang ketiga, mimpi dari syaitan. Mimpi buruk, mimpi ditindih batu. Kemarin ada orang Jakarta ya ke saya, Ustaz, saya kok mimpi ditindih batu, terus mimpi punggungnya itu panas. Ya. Termasuk suami juga sama, mimpinya sama. Dia tanya, ini mimpi biasa atau enggak? Saya bilang itu mimpi dari setan. Karena mimpinya buruk. Ya. Itu dari setan. Kalau mimpi dari setan gimana? Ibu terbangun langsung meludah ke sebelah kiri 3 kali. Itu bukan meludah gitu, tapi gini. Bukan ludah, meniup tapi ada air liurnya dikit. 3 kali dan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ingin panjang a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafsihi wa nafki, atau wa hamzihi wa nafki wa nafsihi. Itu yang panjang. Itu insya Allah hilang. Ya. Mimpi ditindih batu, mimpi dikejar oleh anjing, mimpi. Soal mimpi kapan kita bahas secara khusus, ya macam-macam mimpi. Ini tambahan saja. Jadi Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail karena mungkin cinta sama Nabi Ismail. Allah mengujinya. Siapa? Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim itu Masya Allah, kan selama ini nggak punya anak laki-laki. Punya anak namanya Ibrahim dari Siti Maryah. Ya. Iya, Ibrahim waktu kecil pas gerhana matahari meninggal dunia, beliau sedih banget. Karena nggak ada anak laki-laki kecuali Nabi Ibrahim, kecuali Ibrahim namanya meninggal. Sebelumnya punya anak juga tapi sudah meninggal dunia. Jadi sama sekali beliau itu tidak punya anak laki-laki. Makanya orang kafir mengatakan al-abtar, inna syani'aka huwal abtar. Ya. Kamu itu orang yang putus garis keturunannya karena nggak punya anak laki-laki. Sedih Rasulullah dibilangi gitu. Maka turunlah surat inna a'tayna kal kautsar. Ya, nggak punya anak laki-laki diganti dengan al kautsar, telaga di surga, telaga di padang mahsyar. Nah, itu gantinya ketika ketika anaknya Ibrahim meninggal. Semua diuji, makanya kita kalau cinta sama seseorang jangan cinta berlebihan, Bu, ya. Nanti takutnya diuji oleh Allah, diambil. Ada satu lagi tapi nanti panjang lagi, Ummu Salamah. Ini terakhir, Ummu Salamah. Bukan Sulaim ya, Ummu Salamah. Itu punya suami yang dicintai banget. Dicintai banget. Pokoknya nggak ada yang lebih hebat daripada suami dia, katanya. Nggak ada duanya. Suami saya soleh banget, baik banget, ganteng banget. Nggak ada duanya, kata Ummu Salamah. Qadarullah, setelah berkata begitu, suaminya meninggal dunia. Dia sedih, stres. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, ayo berdoa. Apa doanya? Wahai Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Apa belum, Bu? Ya. Ya, kita bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi. Nah, bareng-bareng ikutin saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati
Wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala dalam musibah saya dan gantilah dengan yang lebih baik. Itu doanya, doa manjur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati Wakhlufni. Itu dari apa? Wa akhlufni enggak ya? Wakhluf atau boleh wa akhlufni, tapi sebetulnya bacanya wakhlufli. Ajir nih apa ajir? Jur. Allahumma jur. Tapi boleh juga Wa alif. Ya. Alif. Wa akhlifni khairan minha. Yang penting kalau ibu bahasa Arab susah, bahasa Indonesia. Jadi musibah itu satu membawa pahala, kedua minta ganti yang lebih baik. Nah setelah Ummu Salamah baca doa itu, tiba-tiba datanglah lamaran dari Rasulullah lebih baik daripada suaminya. Ibu kalau umpamanya ibu ada yang rumahnya rusak, banjir, ya, uangnya hilang 1 juta, doa itu. Apabila sudah itu datanglah orang berikan uang 2 kali lipat. Ada bu pengusaha bu punya toko di Jakarta, Jabodetabek, di Bekasi kalau nggak salah, punya toko terbakar tokonya sampai dia utang 2 miliar. Kalau bagi ibu 2 miliar nggak banyak ya. 2 miliar utang, ibu punya utang berapa miliar? Nggak nyampe kan? 2 miliar, streslah dia. Tapi dia sabar, berdoa, Allahumma jurni fi musibati wakhlufli khairan minha atau wakhlufni khairan minha. Maka Allah mengabulkan doanya, akhirnya dia bisa bayar utang 2 miliar. Kemudian tokonya bisa di tingkat 2. Tadi tingkat 1 terbakar, akhirnya jadi tingkat 2. Jadi ibu-ibu kalau kepengen meningkatkan rumah, ya tingkatkan saja. Jadi diganti yang lebih baik, bukan hanya tokonya tingkat 2, tapi beliau punya cabang, sampai mungkin 10 cabang. Saya tidak mengikuti. Nah, coba dicari itu toko apa. Tapi miliknya orang muslim. Ceritanya begitu, terbakar dulu. Jadi kadang-kadang kita itu mendapat sesuatu yang lebih baik itu kalau kena musibah dulu kita sabar, Allah ganti yang lebih baik. Baik, selesai Bu ya. Apa tadi? Sabar. Kenapa? Karena anaknya meninggal dunia waktu kecil, masih bayi. Cuma ceritanya itu nggak begitu, Bu. Ceritanya lebih menarik dari itu. Ketika suaminya kerja ke kantor, pulangnya terlambat karena macet. Ya, kok di Jakarta. Mana suamiku sampai malam nggak datang-datang. Anaknya meninggal siang hari sendiri. Coba ibu punya bayi, anaknya meninggal, nggak ada suami. Gimana perasaan ibu? Mesti kan kalut ya. Gimana ini, gimana dia sibuk nelpon sana nelpon sini. Tapi misalnya tenang, dia baca tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian ditutuplah anaknya dengan kain kafan atau dengan selimut, udah. Nah, mudah-mudahan ya istirahat gitu. Bisa istirahat. Akhirnya beliau juga biasa beres-beres rumah, datanglah suaminya sore hari. Udah kecapean itu. Bukan langsung nangis begitu, enggak. Buatkan teh, silakan minum teh. Kemudian siapkan air panas, mandi air hangat. Ditanya, mana anak kita? Oh, anak kita sudah tidur, Mas, katanya. Padahal sudah mati ya, tapi dia sudah tidur. Dia nggak bohong, karena memang mati tidur itu mati kecil ya, tidak tidur. Udah istirahat lah bahasanya. Udah selesai. Habis itu qadarullah suaminya minta berhubungan dengan istrinya. Coba Bu, bisa nggak kira-kira ibu anaknya mati, malamnya suaminya malah minta berhubungan? Itu nggak bisa terjadi kecuali kalau imannya kuat banget. Akhirnya malam itu berhubungan, pagi lagi ketika sarapan suaminya nanya, anak kita gimana kok nggak bangun-bangun?
Kata Ummu Sulaim, maaf mas, saya mau nanya dulu. Kalau ada tetangga nitipkan motor ke rumah kita, kemudian besoknya diambil, kira-kira diberikan nggak? Oh diberikan, itu kan barang tetangga. Kata Ummu Sulaim, begitu juga anak kita itu titipan Allah. Kemarin sudah diambil oleh pemiliknya. Wah langsung pecah itu. Langsung marah-marah suaminya. Anaknya meninggal, nggak bilang-bilang sama saya. Oh rame, tengkar. Akhirnya mereka lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian memuji sikap Ummu Sulaim yang sabar dan mendoakan mudah-mudahan malam itu ya adalah malam yang berkah, bisa menghasilkan anak. Benar, langsung hamil lagi 9 bulan 10 hari, lahirnya anak yang lebih sehat, lebih ganteng, lebih pintar, namanya Abdullah. Jadi lebih baik daripada anak yang pertama. Anak pertama itu sakit-sakitan, ini sehat. Makanya kalau diberi musibah sabar, Bu. Lah anak Abdullah ini kemudian ketika besar menikah dan punya anak 10. Semuanya penghafal Al-Quran. Jadi mati 1 tumbuh kok 1000, 10. Mati 1 tumbuh 10. Ya maksudnya anak yang cucunya. Ya itu Bu, sabar. Keempat apa? Pendidik. Kenapa Ummu Sulaim menjadi pendidik? Ternyata Ummu Sulaim itu punya anak sebelumnya dari suami yang pertama. Suaminya yang pertama namanya siapa, Bu? Tadi Malik. Anaknya namanya siapa? Anas bin Malik itu anak pertama Muslim dari suami yang pertama yang murtad tadi, yang kafir tadi. Anak kedua namanya Abdullah. Lah Ummu Sulaim ini gimana cara didik anak saya? Saya cuma sendiri, nggak punya biaya pendidikan. Caranya gimana? Anak Anas bin Malik ini dititipkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak repot ngajari anak sendiri di rumah, repot banget. Ya Rasulullah, ini anak saya wakafkan kepada engkau, terserah mau diapain. Oh nggak apa sini. Akhirnya dirawat oleh Rasulullah, anaknya 8 tahun Bu. Dan disuruh bawa barang-barang. Kalau pas Rasulullah pergi, suruh bawa tasnya, bawa anak yang bawa tas. Kalau engkau toilet, ambilkan ember, bawa ember. Terus begitu, dalam perjalanan maupun nggak dalam perjalanan, selalu berdampingan dengan Rasulullah. Makanya karena saking dekatnya dengan Rasul, didoain Anas bin Malik itu. Mudah-mudahan diberkahi umurnya, diberkahi hartanya dan keluarganya. Tentunya ilmunya. Makanya Anas ini Bu, termasuk sahabat yang hafalan hadisnya paling banyak. Ya kan selama 10 tahun masuk pesantrennya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu nanti kalau anaknya nakal susah-susah udah masuk pesantren. Pulang-pulang sudah penghafal Al-Quran. Pulang-pulang sudah menjadi orang yang soleh dan soleha. Itu Bu, cerdas. Kalau kita didik sendiri marah-marah terus kita. Iya benar. Susah Bu, didik anak sendiri itu. Mendingan didik anak orang. Anak sendiri itu susah, kemudian ya sudah namanya Pak, orang tuanya sendiri ya. Sama Rasulullah sama 10 tahun didoakan. Akhirnya apa? Anas bin Malik ini kan hasil didikan Rasulullah sama 10 tahun. Beliau ketika sudah meninggal Rasulullah umurnya panjang, umur sampai 103 tahun umurnya. Ibu pernah lihat orang yang umurnya 103 tahun? Nggak ada kan? Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim. Jadi dititipkan sama Rasulullah karena keberkahan dapat umur 103 tahun. Panjang kan? Dan sehat. 2, ya, dia termasuk orang terkaya di daerahnya. Sudahlah umurnya panjang, hartanya banyak. Anaknya juga banyak. Berapa kira-kira anaknya?
103 tahun anaknya mesti banyak. Kalau tiap hari melahirkan, tiap tahun melahirkan itu udah 100 anak. Ya kan ada, saya punya teman cuma punya ustadz itu baru nikah tiap hari, tiap tahun melahirkan. Dulu waktu saya punya anak 4, dia baru nikah. Sekarang anaknya 10. Tiap tahun melahirkan, padahal istrinya cuma 1. Saya punya juga murid itu anaknya 13. Dan saya punya teman di Sumatera anaknya 19. Ada teman-teman saya itu yang saya kenal. Kalau yang 19 nggak mungkin dari 1 istri kan, itu dari 3 atau 4 istri. Tapi kalau yang 13 ini 1 istri. Yang 10 ini 1 istri. Enggak ada yang kembar. Yang 13 nggak ada yang kembar. Cuma dia saya tanya, kalau saya datang ke rumahnya, ini nomor berapa? Oh saya lupa ini nomor berapa ya. Anaknya 13. Kalau mau pergi lebaran, mobilnya harus 2, 1 nggak cukup. Anaknya banyak. Intinya Anas bin Malik anaknya menurut riwayat anaknya sekitar 70. Anaknya 70. Cucunya sekitar 30-an. Pokoknya cucu dan anak lebih dari 100. Cucu dan anak. Itu ahli sejarah mengatakan seperti itu. Itu karena apa, Bu? Keberkahan duduk bersama Rasulullah SAW dan karena kecerdasan ibunya nitipkan anaknya yang masih kecil kepada Rasulullah SAW. Jadi pendidik yang handal. Yang IBSP apa R. Sulaim itu orangnya enggak sering pergi, Bu. Dia itu orang rumahan. Gaul juga lewat WA group gitu, tapi dia nggak pergi ke mall kemana tiap hari pergi. Perginya ngaji. Kalau pergi ngaji hari Rebo, hari Selasa, hari apa pergi ngaji itu pulang. Ya belanja mampir sebentar sudah, tapi nggak lama-lama. Malam dia nggak pergi, karena malam di rumah. Pada pertemuannya sebelumnya coba diingat-ingat pertemuan sebelumnya apa itu ciri wanita yang tidak soleha apa? Pernah saya sampaikan di sini. Berapa tahun yang lalu kan? Makanya nggak ketemu catatannya udah berapa tahun yang lalu. Salah satu yang diingat, Bu, istri yang nggak soleha itu sukanya keluyuran. Ya nggak pernah di rumah, keluyuran, suka pergi malam entah kemana. Habis itu apa? Boncengan sama laki-laki lain. Habis itu apa? Iya terserah. Apa yang ketiga? Jajanan. Menghabiskan uang suami, baru diberi 5 juta sudah habis. Jajan terus. Nggak pernah masak di rumah. Kalau sudah keluyuran malam, sudah boncengan sama orang lain, laki-laki, jajanan biasanya ngeyelan. 4 itu ingat-ingat. Ini sifat yang dihindari nih. Ibu jangan keluyuran, jangan boncengan sama laki-laki lain, jangan jajanan dan jangan ngeyelan. Ummu Sulaim enggak keluyuran, dia di rumah. Makanya Bu, Ummu Sulaim ini sering didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada terus di rumah. Ummu Sulaim ada nggak di rumah? Ada terus ya Rasulullah, standby di rumah. Saya nggak keluyuran, apalagi boncengan, nggak pernah. Iya. Datang Rasulullah ke rumah. Ngapain ke rumah? Rasulullah ke rumah kan dia makan. Beliau membuatkan masakannya enak. Musola itu makanya ibu harus belajar masak. Itu Rasulullah datang hanya makan saja. Suatu ketika beliau ngundang makan. Ya Rasulullah ke rumah. Ya Rasulullah saya kepengen rumahnya dipakai untuk sholat. Jadi beliau itu sholat di rumahnya Ummu Sulaim. Mana tempatnya ingin saya sholat? Jadi keberkahan Nabi. Kalau Nabi sudah nggak ada ya para ulama. Ya, diundang ke rumah untuk doakan, untuk makan, untuk sholat sunnah di rumahnya boleh. Maka Anas bin Malik cerita masih kecil.
suatu ketika ibu saya mengundang Rasulullah SAW, kemudian sholat sunnah. Rasulullah paling depan, saya Anas bin Malik nomor 2, sop nomor 2 bersama adiknya Abdullah itu. Atau adik anak Abdullah karena yatim atau apa, pokoknya adalah ceritanya. Dia nggak sebut namanya, dengan anak kecil. Kemudian baru belakang ibu saya. Itu posisi sholat. Laki-laki, imam, makmumnya anak kecil nggak apa-apa, anak kecil laki-laki jangan campur dengan ibu ya. Anak kecil nomor 2, ibunya paling belakang. Itu cerita siapa? Anas bin Malik, berarti dikunjungi Rasulullah. Bahkan saking seringnya datang ke rumahnya Ummu Sulaim sampai Rasulullah tertidur di sofa kayak gini, tertidur saking capeknya. Waktu itu di luar panas, dia tertidur di sini. Tertidur Rasulullah di rumah beliau. Saking rumahnya itu nggak ada AC, karena sederhana rumahnya, nggak ada kipas angin, Bu. Udaranya panas, saya belum keringatan. Netes tuh, Bu. Ummu Sulaim mengatakan, ada gelas enggak ya? Nah, itu diambil gelas, ditaruh di bawah. Tas, taruh gelas. Gitu. Rasulullah kaget, ada apa ini? Loh, ngapain pakai gelas segala? Nampung keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Saya campur dengan minyak wangi. Gitu. Rasulullah Rasulullah udah mendiamkan nggak apa-apa. Jadi di sini dibolehkan kita mengambil keringatnya Rasulullah untuk ngambil berkahnya. Keringatnya, bekas wudhunya itu boleh diambil. Diambil keberkahannya, bajunya, sandalnya boleh. Tapi khusus Rasulullah, tidak boleh orang lain. Tidak boleh para ustadz juga. Nggak boleh keringat saya diambil ibu, nggak boleh. Itu namanya berlebihan. Kita menghormati kiai boleh, sekarang kan banyak Bu menghormati kiai tapi berlebihan ya. Nggak boleh, itu hanya mengkultuskan. Cuci kaki ngapain itu? Bukan cuci kaki, bekas cucian kakinya diminum. Itu berlebihan tidak boleh. Itu khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang sama ibunya, cuci kaki ibunya terus diraup di mukanya. Ya berlebihan. Maksud surga di bawah telapak kaki ibu itu bukan di situ surga terus kita pegang-pegang. Enggak begitu maksudnya. Terus dicuci, terus diraup masuk surga, enggak kayak gitu. Itu bahasa kiasan. Orang-orang awam kadang-kadang salah paham. Itu Bu ya. Jadi beliau orang rumahan, bukan orang yang keluyuran, boncengan, jajanan, ngeyelan, enggak ada. Baik, IBSPR kurang berapa, Bu? Iya, Pak, ilmu itu Muslim suka datang ke pengajian setiap hari Rabu di Jalan Kerinci, berapa, Bu? Nah, ini berarti ini udah muslimin semua ini, Masya Allah. Insya Allah masuk surga. Karena saya termasuk yang dijanjikan surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sering datang. Bukan hanya datang, Bu. Kalau datang mesti nanya. Nah, sering kalau kepengen muslim harus nanya ini. Kalau nggak nanya berarti muslimnya nggak ada. Nanyanya apa? Salah satu pertanyaan, ya Rasulullah. Waktu itu yang cerita siapa? Yang cerita Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah, Bu? Ummu Salamah istri Nabi Muhammad SAW yang tadi suaminya meninggal itu kan, dilamar Rasulullah, dan dia wanita yang cerdas. Ketika dia cerita suatu ketika Ummu Salamah datang ke rumah kami. Maksudnya ke rumah kami itu ke rumah Rasulullah dan Ummu Salamah. Datang apa ya? Hanya untuk bertanya. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dengan kebenaran. Jadi pakai mukadimah dulu, dia ngomongnya juga pintar, Bu, nggak asal ngomong. Public speaking itu bagus. Jadi ngomongnya itu teratur dan bagus. Dia diberi mukadimah, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu tentang kebenaran.
Saya juga nggak malu tentang kebenaran. Saya ingin bertanya sesuatu yang mungkin kebanyakan ibu-ibu merasa tabu, kayak gitu ditanyakan, malu-maluin. Enggak, ini kebenaran. Masalah hukum halal dan haram, kalau nggak ditanya kita nggak tahu hukumnya. Apa yang kamu tanya, wahai Ummu Salamah? Apakah seorang wanita yang bermimpi malam harinya mimpi basah, apakah wajib mandi junub? Enggak, pertanyaan beliau begitu. Bukan nanya sama ibu-ibu, dia nanya kepada Rasulullah. Terlalu pede ibu-ibu ini. Kira-kira apa jawabannya? Apa jawabannya Rasulullah? Yang lengkap. Apa jawabannya? Sudah benar tadi, cuman nggak lengkap. Iya, wajib jika dia melihat air. Gitu bahasanya. Iya, jika dia melihat air. Jadi kalau melihat air wajib mandi. Ibu melihat air enggak ini? Lihat kan, berarti ibu wajib mandi nih. Karena sudah melihat air. Maksudnya apa, Bu? Air mani. Maksudnya kalau malam mimpi bangun-bangun ternyata pakaiannya, celana dalamnya basah. Ini basah apa? Kok ngompol? Udah tua kok ngompol kan? Bukan pesing. Ini sengak nih baunya. Wah, mandi. Mandi junub. Karena bukan kencing ternyata air mani. Berarti sebagian perempuan itu bisa keluar air maninya. Walaupun ahli seksologi sekarang dokter khilaf, berbeda pendapat, enggak, perempuan tuh enggak mimpi, enggak ada airnya. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa sebagian perempuan itu basah kan dapat air ketika bermimpi mimpi dewasa atau ketika berhubungan dengan suaminya itu ada airnya. Lah itu wajib mandi. Itu kan tabu, nggak mungkin ibu-ibu nanya kan? Coba kalau nggak ada Ummu Salamah, nggak tahu hukum kita harus terima kasih kepada Ummu Salamah karena dengan bertanya akhirnya tahu. Itu Bu ya, itu contoh Ummu Salamah itu suka ilmu dan suka bertanya. Maka nanti ibu-ibu harus bertanya minimal 1, boleh 3. Semakin banyak bertanya semakin baik. Yang terakhir apa? Jihad. Dia seorang imannya kuat, bijak dalam berdakwah, sabar terhadap ujian, pendidik ulung, ya, orang rumahan, suka menuntut ilmu, tapi juga berjihad di jalan Allah. Dia setiap perang ikut, walaupun orang rumah, nanti kalau perang dia pergi, ikut, bukan ikut naik kuda, enggak, sebagai perawat para mujahidin yang luka, memberikan minuman yang haus. Cuman walaupun perawat, dia bawa belati. Suatu ketika Anas bin Malik mengatakan, "Bu, ngapain bawa pedang, bawa belati, ngapain? Ibu kan perempuan." Wahai nak, pada perang Hunain itu, perang Hunain itu perang di mana itu? Perang di mana, Bu? Hunain, Bu? Perang Hunain itu perang setelah pembukaan kota Makkah. Hunain itu letaknya di selatan Mekah, di Taif. Ibu pernah ke Taif belum? Pernah ya, tempatnya gunung-gunung sejuk. Itulah perang Hunain di situ. Perangnya dengan Bani Sakif, ya. Dan suku Hawazin itu sukunya besar. Perang Hunain itu tersebut dalam surat At-Taubah. Coba dibuka surat At-Taubah ayat berapa ya? Ayat 26. Ya. Coba dibuka. Ya. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tuhni ankum syai'a. 26. Benar enggak? Kalau enggak 26 36. Kalau 26. Sakinah tahu. Sebelumnya Bu, sebelum 25 berarti. 25. Wa yauma Hunain.
Wa laqad nasarakumullah fi mawatina katsiratin wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tuhni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma walaitum mudbirin. Dibaca artinya. Ayat 25 berarti ya. 25 26. Sini oke. Baca artinya. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Nah, jadi salah satu peperangan yang umat Islam kalah pada jumlahnya lebih banyak loh. Berapa jumlahnya? 12.000 personel. Karena waktu Fathu Makkah itu 10.000. Yang masuk Islam dalam satu hari 2.000. Ya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi surat Al-Fath An-Nasr ini menunjukkan bahwa waktu itu orang masuk Islam berbondong-bondong sampai 2.000 dalam satu hari. Tadi 1.000 kalah. 2.000 satu hari. Makanya 10.000 tambah 2 berapa? 12.000. Habis masuk Islam semperang. Cuma yang masuk Islam itu Islamnya belum kuat, bangga kami 12.000 nggak akan kalah. Nah, malah bangga kan? Justru malah kalah tadi tunggang langgang. Lah waktu itu Ummu Sulaim Mbak Belati nih. Kenapa Mbak Belati? Wah ibu, nanti kalau orang kafir dekat saya tusuk. Oh, luar biasa itu Ummu Sulaim itu. Sudahlah pendidik, imannya kuat, sabar juga pemberani. Ya, melawan orang-orang kafir. Sudah 7 Bu ya. Alhamdulillah. Pas jam 11:30. Ya. Coba diulangi Bu, kesimpulannya apa? Ya, 7 sifat wanita solehah ala Ummu Sulaim. Imannya kuat. B. Bijak dalam berdakwah. S. Sabar ketika musibah. BSP. Ya, pendidik yang ulung. R. Orang rumahan, tidak keluyuran, tidak boncengan, tidak jajanan, tidak itu harus ditambahin itu. Ya. Terus ya rajin datang setiap hari Rebo kajian ya. Dan jihad ya, ikut ya, menyumbang ke Palestina, ikut berjihad ya di jalan Allah dengan harta, dengan jiwanya, dengan tenaganya. Itulah potret wanita solehah. Wallahu a'lam bishawab. Nah sekarang saya tunggu Ummu Sulaim yang bertanya. Silakan Bu. Dikatakan Ummu Sulaim itu orang rumahan, dan ketika itu Rasul itu kan suka datang ya, dengan sholat di posisinya Rasul depan anak. Terus pertanyaannya suaminya Abu Talha itu mana? Apakah udah meninggal apa belum? Ya itu tidak disebutkan. Cuma para ulama banyak menyebutkan Abu Talha masih ada, cuma lagi kerja. Boleh itu? Lah boleh kan, ada anaknya, kan ada anaknya ada 2. Lah boleh lah kita kunjung ke rumah ibu-ibu kalau ada anaknya, ada suaminya. Mungkin suaminya juga ada, kan nggak diceritain. Cuma waktu itu yang ada Anas, ada anaknya. Lo kan dia dekat dengan Anas, coba dia dekat dengan anaknya, dekat dengan ibunya, kan nggak masalah kan? Itu menunjukkan Islam itu tidak kaku-kaku banget. Dan ini kan aset dakwah Ummu Sulaim ini. Rasulullah itu bukan hanya di Ummu Sulaim, Bu, di sahabat-sahabat yang lainnya. Dia itu mengenal satu-satu sahabatnya, rumahnya kayak apa, temannya di mana, banjir atau tidak tahu. Ya anaknya berapa tahu. Itu Rasul itu luar biasa itu. Istilahnya sekarang itu belusukan. Belusukan. Pemimpin itu belusukan, tahu itu rakyatnya satu-satu. Ya silakan Bu. Ummu Sulaim bener nih, alhamdulillah. Ya. Kalau misalnya istri itu punya suami kan lagi bertugas, terus di rumah nggak ada siapa-siapa, ada orang yang mau datang,
Boleh itu. Ya sebentar Bu, pertanyaannya apa? Entar, dia belum nanya kok. Pertama kalau ibu masih punya suami, pertama WA. Mas, mau ada orang yang ke rumah. Siapa? Fulan. Oh, itu teman saya. Boleh nggak? Boleh. Keperluannya mau mengantar paket. Boleh. Kalau ngapain ke rumah ya cuma main-main, jangan. Jadi izin dulu sama suami. Kalau suami izinkan silahkan. Kalau nggak izinkan nggak boleh. Jadi ibu-ibu ini nggak boleh sembarang kata perempuan. Walaupun perempuan izin sama suami, kadang-kadang suami itu nggak suka sama sebagian temennya istri. Itu kalau datang ke rumah itu mesti provokator. Ya, suka suruh beli ini, suruh beli. Kamu minta sama suami kamu ini. Setelah dia datang mesti tengkar dengan istrinya. Makanya saya bilang, tolong jangan fulana ini jangan ke rumah. Karena setiap ke rumah nanti tengkar dengan istrinya. Jadi mau laki-laki mau perempuan izin sama suami. Gitu Bu ya. Masuk kalau diizinkan ya terserah. Tapi sebaiknya jangan dalam rumah. Kalau dalam rumah harus ada orang lain. Makanya mungkin di depan, di ruang yang terbuka itu lebih baik, di depan, ngobrol di depan. Gitu Bu ya. Saudara itu ada saudara yang saudara dekat, saudara jauh. Yang mahram Bu, jangan muhrim, yang mahram. Kalau muhrim itu yang pakai pakaian ihram, mahram. Kalau bukan mahramnya, ya kalau saudara hati-hati kalau cuma berduaan. Tapi kalau saudaranya 2-3 silahkan. Itu aja Bu ya. Silakan Bu. Ustaz, tadi kan kita menyampaikan bahwa Anas itu umurnya 103. Apa? Umur Anas bin Malik. Anas bin Malik umurnya 103, insya Allah ya. Anaknya itu 70. Ya. Keturunan-keturunannya sekian gitu. Ya. Nah itu Ustaz, kalau diurut-urut silsilah Anas bin Malik itu ada nggak keturunannya sampai sekarang gitu? Wah, saya belum nyari ya Bu. Belum sensus. Bu, biarin lagi nih loh Bu. Bu, yang penting itu kita bagaimana kan? Kita itu taat sama Allah atau tidak? Kita itu menurut orang mau ngaku cucunya Nabi, anaknya Nabi ya terserah. Karena kalau anaknya Nabi, turunnya Nabi itu berat loh Bu. Pertama nggak boleh ngambil sedekah. Dan dia harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Cucu Nabi kok nggak taat, malu-maluin kan. Jadi tidak ada kelebihan cucu Nabi itu kecuali kalau dia taat. Ya kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang bertakwa, bukan keturunan. Coba buka Ibu surat 23. Surat Al-Mu'minun. Ayat 101 dibuka semua Bu. Belum selesai Bu. Makanannya belum dikeluarin. Sudah masukkan barang-barang. Ummu Sulaim itu nggak pulang sampai selesai pengajian. 101. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Bacakan artinya. Ya sudah ketemu, baca artinya. Apabila sesangka Ya. ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Jika ditiup trompet. Trompet ditiup berapa kali, Bu? 3 kali. 2. Ya. 2. Ya, tiupan pertama itu mati semuanya. Tiupan kedua hidup semua. Ketika ditiup trompet, nasab Nabi tidak terpakai, nggak terpakai. Semuanya tergantung ada amal dan tidak saling bertanya. Makanya Ibu, orang mengaku cucu Nabi biarin. Yang penting kita istiqomah.
Ya, bisa benar bisa salah, bukan urusan kita, nggak usah dipermasalahkan. Nah itu tergantung, orang itu ada yang baik ada yang buruk, Bu. Abu Jahal aja, Abu Lahab itu kan paman Nabi. Jadi saudara Nabi ada yang baik ada yang buruk, anak cucu Nabi itu juga ada yang baik ada yang buruk, sama. Itu Bu ya. Coba pertanyaan berikutnya, Ummu Sulaim yang lain siapa? Oh silakan. Tadi kan Muslim itu ikut berperang, ikut berjihad. Berjihad. Nah kan sementara sekarang itu ada pendapat bahwa perempuan nggak boleh berjihad. Ya. Nah terus ada Alfonsa binti Amru yang suaminya meninggal ketika berjihad, anak-anaknya meninggal. Ketika itu dia ikut berperang. Itu gimana? Apa benar itu kisahnya Ustaz? Karena beberapa yang kami dengar itu perempuan sama sekali tidak boleh ikut jihad. Perempuan itu adalah haji. Ya. Baik, Bu. Dalam hadis jihad perempuan itu adalah haji. Bukan berarti nggak boleh, Bu. Bukan berarti nggak boleh. Boleh kalau diperlukan. Boleh jika memang dia layak untuk berperang. Ada perempuan yang ahli silat, Bu. Ahli menembak, lebih ahli daripada laki-laki. Buktinya apa? Ummu Sulaim ikut berperang, nggak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu bukti yang paling nyata. Berperang itu tidak mesti nembak, Bu ya. Berperang itu ikut di situ, merawat. Tadi itu berperang itu juga berperang. Semua tentara tidak mesti membawa senjata, Bu. Ada yang ahli strategis, ahli ya menyiapkan masakan. Kalau laki-laki nggak ada perempuan itu susah ya. Yang menyiapkan masakan siapa, yang merawat siapa. Jadi intinya larangan itu tidak mutlak, Bu. Maksudnya larangan itu kalau perempuannya sakit-sakitan, batu-batuan, nah itu nggak usah lah dia ikut berperang. Perempuannya udah lemah, ya ngapain yang ikut berperang itu yang anak-anak muda, yang gesit, yang apa, kemudian jangan bercampur dengan laki-laki. Ya, tapi kalau istrinya ikut nggak apa-apa. Ya, membantu suami namanya komandan, istrinya yang memberikan semangat. Boleh, Bu. Jadi istri perempuan berperang sesuai dengan perannya. Itu ya, tidak mesti harus memegang senjata atau melawan laki-laki. Karena ada ahli strategi juga loh, perempuan pintar, Bu, tapi ahli strategi dari belakang. Apalagi sekarang, Bu, perempuan itu pakai komputer. Oh, dari belakang weng. Sekarang itu kan perang itu tidak mesti senjata, di medan perang pakai komputer, meluncurkan apa namanya rudal balastik, rudal nuklir. Sekarang banyak perempuan yang ahli nuklir, ahli matematika. Itu, Bu ya. Jadi boleh berjihad sesuai dengan kapasitasnya. Ada lagi? Satu lagi barangkali? Oh, udah selesai. Muslimin udah capek ya. Ya, Muslimin udah capek, udah karena sudah bau-bau makanan. Jadi dalam Islam idza quddimal isya idza hadar isya wa uqimatis shalah fabda'u bil asya. Jika sudah qomat, sudah azan kan, dan ada makanan, maka makan dulu. Kemudian kajiannya bubar dulu sementara, kan udah nggak fokus lagi. Kan begitu. Apa? Oh, buku gimana? Nah, Ummu Sulaim kasih pertanyaan. ya udah habis waktunya. Udah, yang datang pertama siapa? Yang depan-depannya ya. Bagikan, Bu. Ya, yang mau. Ya. Ya udah bagi yang pertama. Sama-sama. Belakang kasih tuh, ada yang mau tuh. Baca ya, saya nggak mau di PR mulu tuh banyak ya. Baik ibu-ibu, kita tutup ya. Kita tutup, Bu ya. Baik, mudah-mudahan pengajian kita ini bermanfaat. Jadilah Ummu Sulaim yang baru, yang dijanjikan Allah masuk surga insya Allah dengan 7 sifat tadi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.